warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami akan menerangkan tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pendapatan serta pengeluaran dana negara agar ekonomi tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? Artinya itu mengontrol uang belanja negara seperti APBN. Itu dikontrol supaya tidak kelebihan atau kekurangan dalam suatu negara. Itu pengertian kebijakan fiskal itu seperti pajak, mengatur ekonomi keseimbangan itu. Itu pengertian dari kebijakan fiskal ekonomi. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap pendapatan dan ekonomi. Jika pajak terlalu tinggi, maka mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi. Artinya apa? Artinya jika pajaknya tinggi itu, maka orang-orang itu tidak akan membeli barang tersebut. Contohnya itu barang mewah itu kan pajaknya tinggi. Jika pajaknya rendah, maka orang-orang itu akan membeli barang tersebut. Yaitu contohnya kendaraan mewah itu. Kan itu pajaknya tinggi. Jadi orang-orang itu tidak akan membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika pajak rendah, maka meningkatkan pendapatan dan digunakan untuk investasi dan konsumsi. Artinya apa itu? Artinya jika di daerah tersebut pajaknya rendah, maka banyak investasi dan konsumsi masyarakat itu di daerah tersebut itu meningkat karena pajaknya itu rendah. Begitu kira-kira. Yang C, pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya keseimbangan pasar berbentuk menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum ada pajak dan jumlah keseimbangan pun menjadi lebih sedikit. Contohnya itu seperti motor. Motor itu kalau tidak ada pajak maka harganya motor itu murah. Harga seperti rokok itu kalau rokok gak ada pajaknya itu akan murah karena pajak itu sumber pendapatan negara, karena itu penting untuk keseimbangan ekonomi. Pajak itu seperti untuk jalan gitu, kalau punya motor kan bayar pajaknya itu dibuat jalan. Kalau semua orang gak bayar pajak, kalau jalannya rusak, jangan koar-koar karena itu kan salahnya sendiri karena belum membayar pajak. Secara sederhana, keseimbangan pasar menghasilkan kesepakatan harga dan pembeli yang tidak merugikan dan penjual dan pembeli. Artinya itu sudah disepakati bersama harga dan jualnya itu. Pajak menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik. Contohnya, itu tadi itu infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, seperti jalan gitu. Seperti ya kesehatan. Contoh, di Probolinggo ini nggak ada rumah sakit seumpamanya. Itu sama pemerintah itu akan dibuat rumah sakit dari hasil pajak. Dibuat memperbaiki alun-alun gitu. Itu kan dari uang negara. Itu salah satunya itu dari pajak.
Yang D, kebijakan pengendalian harga. Kebijakan pengendalian harga itu adalah suatu bentuk luas dari lembaga kebijakan yang dengannya harga pasar menimbulkan masalah ekonomi yang dapat dihilangkan atau dikendalikan. Pengendalian harga juga pembatasan dari pemerintah terhadap harga yang dapat diubah untuk barang dan jasa. Artinya pemerintah itu punya wewenang untuk mengatur harga pasar, artinya itu mengendalikan harga. Contohnya itu pupuk. Kalau pemerintah itu membuat peraturan pupuk harganya 400.000, jadi semua itu 400.000 rata. Serta BBM harga 10.000 Pertalite. Jadi dari sana sampai ke ujung sana itu pasti 10.000, kecuali jaraknya jauh seperti di Papua itu akan, ya karena transportasinya sulit, yaitu akan nambah. Kalau secara luas itu harganya itu sama, kurang begitu kurang lebihnya begitu kira-kira. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.